Halo anak-anak sekalian yang ada di rumah, apa kabar? Selamat datang. Kita akan bersama-sama kembali beribadah di dalam sekolah minggu online GKY Kuta Bali. Ya, bagaimana adik-adik di rumah kabarnya? Sukacita selalu? Puji Tuhan ya. Walaupun kita masih ibadah seperti ini, adik-adik di rumah, tapi kita bersyukur masih memiliki waktu untuk boleh terus beribadah kepada Tuhan. Jadi, nggak usah berharap setiap minggu adik-adik tidak pernah berhenti untuk mengikuti sekolah minggu. Oke? Mari kita berdoa. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan tutup mata, kita berdoa adik-adik di rumah. Selesai di sini kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk waktu, untuk kesempatan di mana kami masih boleh datang kepadamu walaupun masih secara online, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami untuk terus boleh mengikuti, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Kiranya Engkau boleh menyertai kami satu persatu untuk kami boleh terus mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Amin. Mari kita angkat pujian Mars Sekolah Minggu. Siap? Boleh berdiri? Ya? Anak-anak melanjutkan lagu pujian. Apa lagunya? Hari ini harinya Tuhan. Oke, semuanya. Semangat, ayo. Semangat. Hari
akan memberikan, menyatakan rasa cinta kita dengan salah satunya adalah boleh memberikan persembahan. Persembahan ini adik-adik boleh lihat bisa secara QR code yang akan tertera nanti pada layar. Lalu yang kedua, adik-adik juga boleh mentransfer melalui rekening bank yang akan tersedia pada layar nanti. Lalu yang ketiga, adik-adik jangan lupa ketika memberikan persembahan, misalnya 10.000, belakangnya kasih angka 3 ya. Jadi 10.003. Mari kita akan berdoa. Kita untuk persembahan ini adik-adik boleh bersatu hati, kita akan membawa persembahan ini. Allah Bapa di dalam surga, inilah Tuhan yang boleh kami berikan kepadamu melalui nilai yang kami miliki yang tidak seberapa, tetapi kami boleh memberikannya dengan tulus dan sukacita. Biarlah Engkau boleh terus memberkati tangan-tangan yang mengelola, sehingga berkat-berkat Tuhan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk Papa Mama yang telah Engkau berkati, dan berkat itu boleh tercurah bagi kami dan kami mengembalikannya kepada Tuhan. Bahkan kami juga ingin memberikan keseluruhan hidup kami kepadamu ya Tuhan, karena itu adalah yang terutama. Terima kasih Bapak untuk persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk anak-anak yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk kita siapkan diri kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh.
kabar hari ini? Bersyukur ya kalau kita masih bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Yuk, Lose mengajak kita semua berdoa sebelum mulai belajar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, tolong kami, supaya firman-Mu boleh menjadi penuntun bagi kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan. Amin. Ya, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 28 ayat 1 sampai 10. Lose akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal ke-28 ayat 1 sampai 10. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ya, itulah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Anak-anak yang Allah kasihi, sudah pada kenal dengan Rasul Paulus atau belum? Ya, Lose akan ceritakan dulu ya, siapa sih Rasul Paulus itu? Ya, sebelum menjadi Rasul Paulus, namanya adalah Saulus. Saulus ini adalah seorang Yahudi yang lahir di Tarsus, provinsi Kilikia di wilayah Asia Kecil. Nah, Saulus ini adalah seorang yang taat kepada hukum Taurat dan dia menyebut dirinya seorang Farisi. Saulus ini suka menganiaya orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia tidak suka mereka percaya kepada Yesus. Nah, tetapi pada waktu perjalanannya ke Damsyik, Saulus ini bertemu dengan Tuhan Yesus yang menampakkan diri melalui cahaya yang luar biasa. Sehingga Saulus tidak bisa melihat selama 3 hari.
Nah, sejak itulah Saulus bertobat dan berganti nama menjadi Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah orang yang sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan dengan semangat kemanapun dia pergi. Ya, itulah tadi perkenalan kita dengan Rasul Paulus. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Tuhan menjaga Rasul Paulus di Pulau Malta. Bagaimana sih ceritanya? Yuk, sama-sama kita saksikan. Sesudah kapalnya terkandas, Paulus dan rombongan sampai di Pulau Malta. Penduduk pulau itu yang sangat ramah menyalakan api besar dan mengajak mereka semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Paulus ikut mengumpulkan ranting-ranting untuk diletakkan di atas api. Ketika meletakkan ranting-ranting itu di atas api, keluarlah seekor ular yang sangat ganas dan berbisa menggigit tangan Paulus. Orang-orang yang ada di situ berkata satu dengan yang lain, "Orang ini pastilah sudah melakukan kejahatan yang sangat besar, sehingga meskipun luput dari laut, ia digigit oleh ular." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Orang-orang yang ada di situ menyangka bahwa Paulus akan bengkak atau mati seketika. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi pada Paulus. Sehingga sebaliknya mereka berpendapat bahwa Paulus adalah seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut Paulus dan menjamu rombongannya dengan ramah selama 3 hari. Saat itu ayah Publius terbaring karena sakit demam. Dan Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga dengan kuasa Tuhan. Nah, anak-anak yang lo sekasihi, itulah tadi cerita tentang Rasul Paulus. Apa saja yang terjadi pada Rasul Paulus pada waktu dia berada di Pulau Malta? Mujizat terjadi ya anak-anak. Yang pertama, pada waktu Rasul Paulus digigit oleh ular. Biasanya kalau orang itu digigit ular, dia akan mengalami bengkak-bengkak atau bisa mati. Tetapi sungguh luar biasa bahwa tidak terjadi apa-apa kepada Rasul Paulus. Kemudian yang kedua, pada waktu ayah dari Gubernur Publius sakit, Paulus berdoa dan menumpangkan tangan atasnya sehingga ayah Gubernur Publius bisa sembuh. Demikian juga dengan orang-orang lain di pulau itu yang datang untuk didoakan oleh Rasul Paulus. Nah, anak-anak,
semua mujizat-mujizat yang dialami oleh Rasul Paulus di Pulau Malta bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena kehebatannya sendiri, melainkan oleh kuasa Tuhan. Jadi Tuhan menjaga Rasul Paulus selama di Pulau Malta. Kuasa Tuhan yang sama juga masih terjadi pada hari ini. Pada waktu kita dalam bahaya, pada waktu kita merasa sakit, pada waktu kita kesulitan, Tuhan selalu ada untuk menolong kita semua. Jadi kita harus senang, kita harus bersyukur. Ya, anak-anak semua. Ya, terus kalau sudah begitu, apa sih yang harus kita lakukan? Mari kita semua berdoa kepada Tuhan pada waktu keadaan apapun. Pada waktu bahaya, pada waktu sakit, pada waktu kesulitan. Kita datang kepada Tuhan melalui doa kita. Pasti Tuhan akan mendengar doa kita dan menolong kita. Ya, puji Tuhan. Itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Dan selanjutnya adalah ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini untuk kelas kecil terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 10a. Kita akan baca sama-sama dulu ya. Amsal pasal yang ke-9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, itu tadi ayat hafalan untuk kelas kecil ya. Untuk kelas besar, ayat hafalannya terambil dari Mazmur 121 ayat yang ke-7. Mazmur 121 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ya, itulah ayat hafalan untuk kelas besar ya. Sekali lagi, ayat hafalan kelas kecil terambil dari Amsal 9 ayat 10a. Sedangkan kelas besar, ayat hafalannya adalah Mazmur 121 ayat yang ke-7. Jangan lupa dikirimkan melalui grup WA yang sudah ada. Ya. Baik. Untuk mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala hal. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa hadir bagi kami semua. Dan kami mau senantiasa taat dan setia kepadamu saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan. Amin. Sampai jumpa.